Halo Sobat Bisnis, bertemu lagi di Market Wrap Up. Agustus sudah berlalu, IHSG pun ditutup naik 0,3%. Dinamikanya juga cukup menarik, apalagi pada bulan kemerdekaan IHSG sempat menyentuh level 7.000. Dan capaian ini baru pertama kali loh di tahun ini. Meskipun ketidakpastian begitu tinggi pada bulan Agustus, tetapi IHSG mampu melewatinya dengan baik. Bulan September akan menarik untuk kita nantikan, karena cukup banyak sentimen yang mendukung kenaikan positif dari IHSG. Begitu kalau menurut Associate Director of Research and Investment Pilarmas, Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus. Menurutnya, untuk bulan September akan ada banyak lagi peluang IHSG untuk mencoba menggapai asa menuju 7.000. Proyeksi ini datang dari data bulanan makroekonomi, pertemuan The Fed dan Bank Sentral Eropa, serta data ketenagakerjaan di Amerika yang mulai mengalami penurunan. Dengan begitu, ada harapan yang lebih besar nih bagi The Fed untuk menahan tingkat suku bunga mereka. Peluang juga datang dari data inflasi Amerika Serikat yang kian melandai, sehingga menambah harapan yang lebih besar bagi The Fed untuk menahan tingkat suku bunga. Kita berharap bulan ini benar-benar jadi September ceria ya. Apa sih yang baru di bulan ini? Nah, ini dia Sobat Bisnis. Bursa Efek Indonesia kembali memberlakukan kebijakan auto rejection bawah atau ARB dan auto rejection atas atau arah simetris pekan depan Senin 4 September 2023. Dengan aturan baru ini, batas arah dan ARB bisa menyentuh hingga 35%. Kita bedah yuk Sobat Bisnis. Begini, saham di harga Rp50 sampai Rp200 berlaku arah 35% dan ARB 35%. Kemudian, saham dengan harga Rp200 hingga Rp5.000 akan berlaku arah 25% dan ARB 25%. Serta saham dengan harga lebih dari Rp5.000 berlaku arah 20% dan ARB 20%. Kalau kita ingat-ingat sebenarnya, aturan ARB simetris sebetulnya sudah diterapkan pada awal 2017 loh. Nah, 3 tahun berselang, tepatnya ketika kita dilanda pandemi pada Maret 2020, Bursa Efek Indonesia menetapkan kebijakan ARB asimetris dengan membatasi ARB maksimal 7% untuk seluruh fraksi harga. Sedangkan rentang arah berada di antara 20 hingga 35% dengan tujuan meredakan kepanikan investor kala IHSG anjlok. Menurut Bursa Efek Indonesia, langkah kebijakan ARB simetris tersebut selaras dengan upaya seluruh bursa global yang mencabut parameter-parameter yang ditetapkan selama masa pandemi COVID-19. Menurut Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrick, jadi tidak hanya soal ARB simetris, jam perdagangan juga sudah kita sesuaikan sebelumnya, dan juga waktu pelaporan laporan keuangan dan lain-lain. Jadi kita sepakat dengan itu untuk memberikan sinyal kalau Indonesia sudah tidak ada dalam situasi pandemi. Nah, Sobat Bisnis, memasuki September ceria, Sobat Bisnis berencana nggak nih menambah koleksi investasi sahamnya? Apakah Sobat Bisnis biasa menggunakan price to earning ratio dan price to book ratio sebagai salah satu pisau analisis menilai saham? Ratusan saham price to earning ratio atau PER dan juga price to book ratio atau PBV terendah di Bursa Efek Indonesia yang menarik untuk dicermati. Berdasarkan penelusuran bisnis, terdapat ratusan saham price to earning ratio atau PER dan juga price to book ratio atau PBV terendah di Bursa Efek Indonesia yang menarik untuk dicermati. Sebagai pengingat nih, investor kawakan Lo Keng Hong juga memakai nilai PER dan PBV sebagai salah satu alat dalam menganalisis fundamental suatu emiten. Dalam berbagai kesempatan, Lo Keng Hong juga mengungkapkan dirinya tidak membedakan baik emiten BUMN maupun emiten swasta selama valuasinya murah dan juga perusahaannya bagus atau biasa disebut membeli mercy harga bajai. Gini Sobat Bisnis, price to earning ratio merupakan rasio yang menggambarkan harga saham dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan sebuah emiten. PER juga salah satu indikator yang populer digunakan dalam analisis fundamental saham. Nah, bagi Sobat Bisnis yang ingin investasi saham yang berfokus pada mencari saham-saham undervalue di bursa, kayaknya penting banget nih memahami salah satu pisau analisis ini. Selain PER, Sobat Bisnis juga perlu melihat PBV atau price to book ratio. Istilah sederhananya mengukur mahal atau murahnya sebuah saham dengan membandingkan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan.
Atau gini, kalau sobat bisnis mau buka bisnis es teh, kan ada biayanya tuh. Misalkan, modal bahan-bahan itu Rp150.000. Lalu untuk beli kemasannya Rp100.000. Totalnya menjadi Rp250.000. Nah, dari bahan yang disiapkan menjadi 200 cup es teh. Jadi harga atau nilai bukunya Rp1.250 per cup. Nah, lalu kita sering kan tanya ke teman untuk berapa sih pantasnya kita jualan es teh dalam cup. Pokoknya enak, seger abis. Nah, kalau misalkan menurut teman kita ada yang bilang harga dijual Rp3.000. Ada juga nih yang bilang kayaknya Rp1.000 aja deh. Nah, kalau harga pertama berarti untung 240% tuh. Nah, kondisi ini bisa disebut dengan PBV 2,4. Sementara kalau yang Rp1.000 tadi nilainya PBV 0,8. Tapi ingat sobat bisnis, harga Rp3.000 ataupun Rp1.000 itu proyeksi teman-teman kita sebagai analis. Melihat kalau jual es teh di kantormu itu berapa bisa dijualnya. Nah, kalau hasil penelusuran bisnis melalui Bloomberg Terminal menunjukkan terdapat sekitar 180 emiten di Bursa Efek Indonesia yang memiliki PER di bawah 10 kali hingga akhir perdagangan pada Selasa 29 Agustus 2023. Bahkan beberapa di antaranya memiliki berbandrol PER yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir. Emiten batubara jagoan Lo Keng Hong, PT ABM Investama Tbk masuk ke dalam kategori tersebut. Pasalnya, saham ABMM memiliki PER 2 kali atau lebih rendah dari 2,16 kali untuk rata-rata 5 tahun terakhir. Sederet saham batubara Kakap Indonesia juga terpantau masih diperdagangkan dengan nilai PER di bawah 10 kali. Produsen emas hitam milik konglomerat Garibaldi Boy Thohir, PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO misalnya, sebesar 2,53 kali atau di bawah rata-rata 5 tahun sebesar 2,8 kali. Sementara itu, terdapat sekitar 313 saham di Bursa Efek Indonesia yang memiliki nilai PBV di bawah 1 kali sampai dengan akhir perdagangan pada Selasa 29 Agustus 2023. Penghuni daftar ini berasal dari berbagai sektor saham, mulai dari batubara hingga sektor keuangan. Sobat bisnis, itu dia ulasan kami soal PER dan PBV. Semangat ngulik biar nggak kebakaran. Semoga Septembermu ceria ya Sobat bisnis. Sampai jumpa.